Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Prawira Utama dari Prodi S1 Hukum. Saya akan mempresentasikan tugas Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Kita mulai dari fakta singkat. Melalui Kapres nomor 24 tahun 2016, pemerintah menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila sekaligus hari libur nasional. Nama Pancasila pertama kali diutarakan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam rangkaian sidang pertama BPUPKI. Arti kata Pancasila terdiri atas dua suku kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar atau sendi. Lembaga yang bernama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau bisa disingkat BPIP menyatakan Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Pancasila terdiri atas dua suku kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar atau sendi. Jadi Pancasila berarti 5 dasar, 5 sendi atau 5 unsur. Pancasila adalah 5 dasar, 5 sendi atau 5 unsur yang dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui Kapres nomor 24 tahun 2016, pemerintah menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila sekaligus hari libur nasional. Selama dalam masa pendidikan Belanda dan Jepang, bangsa Indonesia gigih memperjuangkan kemerdekaan para pejuang dan pendiri negara supaya mencapai kebebasan serta merumuskan dasar negara sebagai tumpuan untuk berdirinya suatu negara. Perumusan dasar negara harus menghadapi berbagai hal yang kompleks dan rumit, terlebih karena Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai pulau, suku, dan ras. Namun para pendiri negara tetap gigih mohon maaf, tadi pencahayaan saya padam. Mari kita lanjut. Para pendiri negara tetap gigih mengurai dasar negara untuk dapat memeluk berbagai kemajuan sehingga menjadi satu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegigihan para pendiri negara berbuah manis. Pada tanggal 1 Maret 1945, pemerintahan Jepang secara resmi membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa disingkat dengan BPUPKI.
BPUPKI memiliki tugas untuk mempelajari dan memeriksa hal-hal yang krusial dalam pembentukan negara Indonesia yang merdeka. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Para anggota sidang membahas berbagai hal terkait dengan persiapan kemerdekaan Indonesia, antara lain syarat-syarat hukum berdirinya suatu negara, bentuk negara, pemerintahan negara, dan dasar negara. Dasar negara kala itu menjadi salah satu pembahasan pada sidang pertama, dengan 3 anggota mengutarakan pendapatnya melalui pidato, yakni Muhammad Yamin pada sidang 29 Mei 1945, lalu Sutomo pada sidang 31 Mei 1945, dan Soekarno pada 1 Juni 1945. Muhyiddin mengatakan bahwa perumusan pokok-pokok aturan dasar negara Indonesia harus disusun berdasarkan watak peradaban Indonesia. Dalam pidatonya, Muhyiddin mengemukakan 5 hal sebagai dasar negara, yakni peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat yang dicantumkan pada naskah rancangan Undang-Undang Dasar, yakni 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita lanjut ke sidang pada tanggal 31 Mei 1945. Sutomo dalam pidatonya mengemukakan 3 permasalahan yang dia temukan dalam sidang, yakni pemerintahan negara, hubungan negara dan agama, dan bentuk negara. Beliau menjelaskan bahwa dasar dan bentuk susunan negara berhubungan erat dengan rakyat hukum dan lembaga sosial dari suatu negara, sehingga setiap negara memiliki keunikan masing-masing. Sutomo pun mengajukan kerangka pemikiran dengan beberapa ciri yang menggambarkan alam pikiran kebudayaan Indonesia, yakni cita-cita persatuan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, persatuan antara rakyat dan pimpinannya, antara sesama golongan yang diliputi dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Sutomo juga mengutarakan hakikat cita-cita negara, sehingga beliau menyampaikan 3 teori negara, yakni teori perseorangan, teori golongan, teori integralistik. Ketiga teori ini dapat menjadi rujukan soal cita-cita negara. Soekarno
pada pidatonya tanggal 1 Juni 1945 mengutarakan pendapat tentang dasar negara dalam 6.480 kata. Soekarno menyampaikan kepada anggota ulasannya mengenai arti mereka, yaitu filosofi konslek, yaitu fundament filsafat jiwa dan hasrat sedalam-dalamnya untuk mendirikan Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Kemudian Soekarno melanjutkan dengan menyampaikan tentang dasar negara dengan melemparkan pertanyaan retoris mengenai Weltanjung untuk mendirikan Indonesia yang merdeka. Weltanjung adalah orientasi kognitif mendasar yang mencakup seluruh pengetahuan dan sudut pandang individu masyarakat. Soekarno meneruskan dengan pemaparan pandangannya mengenai dasar-dasar Indonesia merdeka. Pada urutan pertama, beliau menyebutkan dasar yang baik dijadikan dasar pertama untuk Indonesia adalah dasar kebangsaan. Kita mendirikan suatu negara kebangsaan Indonesia. Dasar kedua adalah nasionalisme. Menurut Soekarno, selain mendirikan Indonesia merdeka, kekeluargaan antara bangsa-bangsa dan juga harus dijunjung. Dasar yang ketiga adalah dasar mufakat, perwakilan, dan dasar permusyawaratan. Bahkan Indonesia bukan negara untuk satu golongan saja, namun untuk semua, di mana satu untuk semua. Soekarno adalah kesejahteraan. Maksud saya dasar yang keempat yang dikemukakan Soekarno adalah kesejahteraan. Ia mengatakan bahwa selain persamaan politik, persamaan ekonomi dalam bentuk kesejahteraan bersama juga perlu diadakan sebagai prinsip di mana tidak ada kemiskinan di masa Indonesia merdeka. Sedangkan pada dasar kelima dan terakhir, Soekarno mengutarakan prinsip ketuhanan di mana bangsa Indonesia merupakan negara yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rakyat Indonesia dijamin untuk memiliki keleluasaan menyembah Tuhan masing-masing tanpa egoisme agama dan tetap satu sebagai negara Indonesia. Setelah menjelaskan 5 dasar negara tersebut, Soekarno kemudian membicarakan nama yang tepat tentang dasar negara.
Pancadharma dinilai tidak tepat digunakan karena dharma sendiri berarti kewajiban, sedangkan bahasanya merupakan dasar. Soekarno kemudian menyatakan atas petunjuk dari seorang ahli bahasa, dasar negara dirangkum dengan nama Pancasila. Sila sendiri memiliki arti dasar, sehingga di atas 5 dasar Indonesia berdiri sebagai negara yang kekal dan abadi. Sidang BPUPKI dan Perumusan Pancasila. Panitia 8 kemudian dibentuk untuk mempersiapkan perumusan dasar negara. Panitia 8 mengadakan rapat pada masa reses sidang BPUPKI pada 22 Juni 1945. Panitia 8 mengadakan rapat di gedung kantor besar Jawa Hokokai, Lapangan Banteng, untuk membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar, mengelompokkan usulan anggota, dan menyepakati pembentukan Panitia 9 untuk menyusun rumusan dasar negara. Anggota Panitia 9 diantaranya Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Suparjo, Amaramis, Abdul Kahar Muzakir, Wahid Hasyim, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno Cokrosujoso. Panitia 9 mengadakan pertemuan di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Pertemuan tersebut menghasilkan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dikenal dengan Piagam Jakarta, yang di dalamnya termuat rumusan kolektif dasar negara Indonesia merdeka, yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembahasan Pancasila masih berlanjut dalam masa persidangan kedua BPUPKI yang berlangsung 10 Juli hingga
13 Juli 1945. Sidang kedua BPUPKI diselenggarakan. Soekarno menyampaikan laporan hasil kerja selama masa reses. Sidang ini menghasilkan keputusan tentang bentuk negara Republik bagi Indonesia Merdeka dan perumusan terakhir daftar negara pada sidang ini. J. Latuharhari menyampaikan keberatannya terhadap sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, karena berakibat besar terhadap pemeluk agama lain, sehingga dibentuk panitia kecil perancangan Undang-Undang Dasar yang diketahui oleh Supomo, yang bertugas untuk merancang Undang-Undang Dasar dengan memperhatikan pendapat dari rapat besar dan kecil. Hasil kerja panitia kecil yang diketuai Supomo disempurnakan kebahasannya oleh sebuah panitia penghalus bahasa yang terdiri dari Husein Jayadiningrat, Agus Salim, dan Supomo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. 5 sila Pancasila tersebut adalah: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara, rumusan Pancasila yang terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 secara yuridis atau konstitusional sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga masyarakat dan setiap warga negara tanpa terkecuali. Instruksi Presiden RI
Nomor 12 Tahun 1968 dimuat dalam tanggal 13 April 1968 tentang tata urutan dan rumusan Pancasila sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana terdapat pada pembukaan juga dimuat dalam ketetapan MPR nomor 18 MPR 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila dijadikan dasar untuk mencapai tujuan negara sebagai yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara dibentuk menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPU, PKI, dan PPKI sebagai pendiri negara Indonesia merdeka. Apabila dasar negara Pancasila dihubungkan dengan cita-cita negara dan tujuan negara, maka Pancasila merupakan ideologi negara. Sejak disahkan secara konstitusional pada 18 Agustus 1945, Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi negara, dan ligatur dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Masa Orde Baru. Masa Orde Baru 1966 sampai 1998 menjadi masa ketika Pancasila menjadi ideologi yang didoktrinasikan secara tertib kepada hampir semua warga negara. Hal itu tercantum dalam melalui ketetapan MPR nomor 2 1978 lewat pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Pancasila dibedakan dan dibedah dan dinilai baru dirumuskan. Panduan P4
dibentuk dengan Ketetapan MPR Nomor 2 1978. Ketetapan MPR Nomor 2 1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa menjabarkan kelima asas dalam Pancasila menjadi 36 butir pengalaman sebagai pedoman praktis bagi pelaksanaan Pancasila. Pada Maret 1979, pemerintah juga membentuk Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila atau bisa disingkat dengan BP7. Dalam pelaksanaannya, badan ini dibantu penasihat Presiden tentang pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila, bisa disingkat dengan P7. Setiap sila diurai dan dikembangkan dalam puluhan butir makna dan kewajiban yang harus dilakukan. Indoktritansi yang dilakukan secara masif sejak 1978 dibuktikan ampuh untuk melaksanakan orang mengingat bunyi sila-sila dalam Pancasila. P4 dirancang agar dapat menjaga kelestarian dan keangkuhan Pancasila demi tercapainya tujuan nasional dan cita-cita bangsa seperti yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945. Sudah seharusnya warga negara Indonesia mempertahankan Pancasila sebagai dasar dalam rangka menjaga serta mempertahankan nilai-nilai dalam Pancasila. Kandungan nilai-nilai Pancasila tersebut diamalkan dalam kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia demi tercapainya suatu persatuan dan kesatuan. Satu negara tidak bisa berdiri tanpa adanya dasar negara, karena dasar negara merupakan salah satu unsur penting agar sebuah negara dapat berdiri dengan kokoh. Dan juga dasar negara merupakan pencerminan negara itu sendiri. Makna Pancasila sebagai dasar negara adalah bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar atau fundamen untuk mengatur pemerintahan negara ataupun sebagai dasar untuk mengatur seluruh penyelenggaraan negara. Maka makna Pancasila sebagai dasar negara bisa didefinisikan sebagai kaidah negara yang fundamental, yang artinya sebagai hukum dasar, baik itu yang tertulis atau yang tidak tertulis, dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara Indonesia sudah seharusnya bersumber dan ada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental. Pancasila juga memiliki beberapa fungsi, di antaranya yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila sebagai perjanjian luhur, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, apabila Indonesia tidak memiliki Pancasila sebagai dasar negara, dikhawatirkan dengan negara ini akan kacau dan kesulitan
dalam menyelenggarakan pemerintahan. Selain itu, konflik juga akan sering terjadi dan persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia menjadi terancam atau bahkan hancur. Setelah itu, dasar negara juga sangat penting sebagai sumber hukum nasional. Artinya, seluruh negara didasarkan pada dasar negara tersebut. Dasar negara juga berfungsi sebagai dasar berdirinya suatu negara. Artinya, dasar negara menjadi pedoman dan komponen penting agar negara terbebas atau merdeka dari penjajahan. Pandangan hidup bangsa adalah kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya maupun dimanfaatnya oleh suatu bangsa, sehingga bangsa tersebut mampu menumbuhkan tekad untuk mewujudkan dalam sikap hidup sehari-hari. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan Pancasila. Adapun fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup adalah: pertama, Pancasila dijadikan petunjuk untuk menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di masyarakat, baik itu permasalahan yang terjadi di Indonesia ataupun bahkan di masyarakat dunia. Kedua, Pancasila bisa menjadi cara untuk menyelesaikan persoalan budaya, sosial, ekonomi, dan politik agar negara kita semakin maju. Ketiga, warga negara Indonesia jadi memiliki acuan untuk membangun dirinya berdasarkan apa yang menjadi cita-cita bangsa. Keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup bisa mempersatukan masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Pancasila harus dijadikan pandangan hidup oleh seluruh warga Indonesia. Pancasila adalah dasar negara serta filsafat yang terdiri atas 5 sila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kelima sila itu memiliki makna tersendiri. 1. Makna sila pertama. Pancasila merupakan hal penting untuk diresapi oleh setiap warga negara Indonesia. Salah satu sebab pentingnya meresapi sila pertama, Pancasila adalah setiap manusia yang hidup di bumi tentu memiliki keyakinan yang dipegang teguh sepanjang hidupnya. Keyakinan itu akan menjadi dasar dan pedoman manusia dalam menjalani kehidupan. Maka dari itu penting bagi kita tiap warga negara Indonesia untuk mengamalkan makna Pancasila, khususnya sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sikap mengamalkan sila ketuhanan yang Maha Esa. 1. Menghormati teman, tetangga, maupun saudara yang berbeda agama dan kepercayaan saat melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. 2. Bersikap ramah, sopan, santun terhadap tetangga, teman, atau saudara yang berbeda agama dan kepercayaan. 3. Membantu tetangga, teman, sahabat, atau keluarga dalam menyiapkan penyelenggaraan kegiatan keagamaan ketika merayakan hari besar agama. 4. Membantu kita
membantu ketika diminta tetangga, teman, sahabat, atau saudara dalam menyampaikan penyelenggaraan kegiatan keagamaan ketika merayakan hari besar agama. Kesimpulannya, kita sebagai warga negara wajib memahami makna sila pertama, bahwasanya semua kelebihan atau kekurangan kita sebagai warga negara itu diberikan terhadap kita sebagai hamba untuk kita bisa saling menghargai serta menjauhkan kita dari sikap sombong, apalagi kita hidup di negara yang banyak sekali perbedaan ras, suku, agama. Harapannya apabila kita bisa memahami makna sila ke-1 ini, kita dapat menjunjung tinggi rasa persaudaraan dan toleransi tanpa adanya sikap sombong dan membedakan, serta mempererat hubungan sesama warga negara agar kita menjadi bangsa yang kuat walaupun berbagai macam perbedaan di negara ini. 2. Makna sila kedua mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, sama hak dan kewajiban tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, dan keturunan. Contoh sikap mengamalkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Tidak membeda-bedakan teman, tetangga, dan saudara serta orang lain antara yang kaya, yang miskin dalam pergaulan sehari-hari. 2. Menghormati saudara, tetangga, dan orang lain yang lebih tua dari kita. 3. Bicara dengan teman, tetangga, saudara, serta orang lain secara sopan santun. 4. Menjenguk teman, tetangga, dan saudara yang sakit tanpa membedakan yang kaya dan yang miskin. Kesimpulannya, kita sedang berbicara manusia. Artinya sila kedua memberikan suatu petunjuk untuk menyadari dirinya adalah manusia. Sebagai manusia, dia harus adil dan beradab. Karena bangsa Indonesia sudah terikat menggunakan Pancasila sebagai pandangan hidup dan menggunakan Pancasila sebagai dasar negara. Kemanusiaan yang adil dan beradab berasal dari kata manusia yang bagaimana yang dikehendaki Pancasila sebagai pandangan dan pedoman hidup bangsa manusia. Di dalam ilmu sosial atau sosiologi dikatakan sebagai makhluk sosial, artinya manusia tidak akan bisa hidup sendiri. Pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri, membutuhkan orang lain. Di samping itu, manusia selain makhluk sosial juga makhluk individu. Sebagai manusia, kapanpun, dimanapun, apapun statusnya, dia terbeban hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban mutlak dimiliki kita sebagai manusia. 3. Makna sila ketiga adalah persatuan dan kesatuan yang dapat membuat bangsa Indonesia tetap utuh dan tidak terpecah belah. Untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, sudah seharusnya sesama bangsa Indonesia saling bekerja sama dan bergotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh sikap mengamalkan sila persatuan Indonesia. 1. Berkomunikasi dengan teman, tetangga, dan saudara yang berada di daerah menggunakan bahasa Indonesia. 2. Ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan melalui kegiatan pos kampling atau ronda berkeliling di lingkungan sekitar. 3. Memakai pakaian dan peralatan yang merupakan produksi buatan Indonesia. 4. Bergaul dengan teman, tetangga, dan orang lain tanpa membedakan suku, ras, dan adat istiadat. Kesimpulannya, persatuan Indonesia terwujud dalam bentuk upaya menjaga kesatuan dan persatuan Republik Indonesia. Salah satunya
untuk nilai persatuan adalah dengan berjiwa nasionalisme tinggi. Berjiwa nasionalisme berarti mencintai negara Indonesia. Hal ini akan menciptakan masyarakat yang saling bersatu dan berpadu dalam persatuan Indonesia. 4. Sila keempat, bahwa bangsa Indonesia mempunyai prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Sila ini mengandung nilai kerakyatan, artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Nilai ini erat kaitannya dengan sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia, yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, serta untuk rakyat. Hikmah kebijaksanaan dalam dapat diartikan selalu menggunakan akal sehat dalam bertindak. Sedangkan permusyawaratan diartikan sebagai musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk mencapai mufakat. Perwakilan berarti sistem yang dianut dalam perwakilan rakyat. Setiap nilai kerakyatan. Sila keempat Pancasila juga berarti melakukan dan menggunakan musyawarah dalam pengambilan keputusan serta menghormati perbedaan pendapat yang ada. 5. Makna sila kelima yaitu bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil baik dalam bidang kebudayaan, agama, suku, hukum, politik, ekonomi, dan sebagainya. Adalah bahwa setiap orang Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam segala bidang hukum, politik, ekonomi, maupun kebudayaan. Keadilan yang dicita-citakan adalah keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia dan dari Sabang sampai Merauke. Sedangkan untuk golongan atau kelompok tertentu, perwujudan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni setiap warga negara Indonesia harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, agar mandiri, suka bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain, juga merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Demikian presentasi dari saya. Sekian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.